Di balik pergerakan Prabowo, dua sosok inilah yang menyetir atau yang mengendalikan. Mereka terpantau menyertai lawatan perdana Pak Prabowo itu saat berkunjung ke Cina. Cuma di sini kita bingung aja ya, kenapa kok para pengusaha ini ikut kunjungan kerja resmi Presiden. Jelas disampaikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk berkampanye. Ya kan? Kita tahu Pak Prabowo itu ketua partai Gerindra. Jadi, Pak Prabowo ini berdiri di sini sebagai Ketua Umum Gerindra. Harus diingat loh, Pak Prabowo itu Ketua Umum Gerindra loh ya. Oh, tapi semua tahu kan Prabowo ketum Gerindra. Ya semua juga tahu Prabowo presiden, Well. Nah, kalau ada yang salah, ya dipermasalahkan dong, masa dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Terbaru ya, statement dari Pak Jokowi mengenai Pak Prabowo yang berkampanye mendukung Lutfi, jagoan dari Pak Jokowi juga di Jawa Tengah ya. Dan ini kan rame kemarin. Nah, maka dari itulah Pak Jokowi ditanyai oleh wartawan. Ya, lagi-lagi terulang ya teman-teman semua kata-kata beliau saat bersama dengan Pak Prabowo ketika itu Pak Prabowo maju di Pilpres 2024. Yang dimana katanya presiden itu punya hak untuk berkampanye. Nah, nanti ada netizen ya yang menjelaskan secara clear biar kita semua paham. Dan juga teman-teman semua, apakah di pemerintahan Pak Prabowo ini benar-benar Pak Prabowo menjadi macan Asia yang berdaulat untuk rakyat, mensejahterakan rakyat tanpa bermain-main di belakangnya. Tapi kenyataannya banyak juga kebijakan dari Pak Prabowo yang terlihat justru membuat kita pesimis ya. Seperti contohnya, kenapa makan siang gratis, makan bergizi gratis menggunakan uang pinjaman dari Cina. Padahal beliau sendiri pernah menyinggung soal hutang katanya kan. Lalu asing. Begitu juga kabinet Pak Prabowo yang masih sampai sekarang menjadi pertanyaan banyak rakyat juga, kenapa orang-orang yang bermasalah masih ada di sana gitu dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita masuk ke statement Pak Jokowi, kita dengarkan dulu video ini guys. Ini dia. Guys, ada informasi menarik nih soal isu Presiden Prabowo yang dibilang adalah presiden boneka, bahwa disebutkan ada beberapa sosok yang mengendalikan Pak Prabowo. Jadi guys, dalam podcast Abraham Samad pada Jumat 15 November kemarin, mantan sekretaris BUMN yaitu Pak Said Didu membocorkan bahwa ada pertemuan khusus dengan oligarki di IKN pada tanggal 11 Oktober yaitu sebelum Pak Prabowo dilantik. Lantas apakah yang dibahas dalam pertemuan itu? Nah, Pak Said Didu menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu, para oligarki bersama dengan Jokowi, mereka merumuskan tentang apa-apa yang harus dilakukan Prabowo ke depan. Jadi dengan kata lain, di balik pergerakan Prabowo, dua sosok inilah yang menyetir atau yang mengendalikan. Tapi guys, seandainya apa yang disampaikan Pak Said Didu ini benar, artinya ini sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan saya selama ini, bahwa pantas saja saat melakukan lawatan ke luar negeri kemarin, sejumlah konglomerat seperti Prayogo Pangestu, Tommy Winata, terus Franky Wijaya, ada juga Boy Thohir, Anindya Bakri, sampai adik Prabowo sendiri yaitu Hasim Joyo Hadikusumo. Mereka terpantau menyertai lawatan perdana Pak Prabowo itu saat berkunjung ke Cina. Cuma di sini kita bingung aja ya, kenapa kok para pengusaha ini ikut kunjungan kerja resmi Presiden? Entah apa alasannya. Namun ini seolah mengkonfirmasi bahwa selama ini mereka-mereka inilah yang mendanai Pak Prabowo di Pilpres kemarin, sehingga Pak Jokowi bisa melakukan bansos sebesar 452 triliun hanya dalam satu semester. Dan apakah ini yang dimaksud dengan keberlanjutan? Gimana menurut kalian guys? Masuk akal juga ya kalau ini disebut dengan keberlanjutan ya. Tapi rasa-rasanya sayang sekali kalau Pak Prabowo akan ada yang bisa menyetir gitu. Karena kan framing dari Pak Prabowo sendiri adalah macan Asia yang dimana harus punya prinsip berdaulat ya kan. Terus tegas gitu loh. Dimana beliau nantinya bisa benar-benar mensejahterakan rakyatnya dengan menegakkan hukum. Mengolah sumber daya alam yang sangat kaya di negara kita ini. Dan juga memberantas seluruh koruptor. Tapi kalau misalnya Bapak Prabowo menjadi boneka ataupun disetir, ya repot juga. Jelas gak ada bedanya sama presiden yang kemarin gitu loh. Mudah-mudahan gak ya teman-teman semua ya. Oke, kita sekarang masuk ke statement dari Pak Jokowi. Ini agak lucu juga sih ya. Coba kita lihat di akun X ya, dari Narkosun. Iyalah, katanya pensiun pulang ke Solo terus tidur. Ini malah ikut kampanye. SBY dulu gak gini-gini amat. Mantan Presiden Joko Widodo belusukan bersama pasangan calon wali kota Solo seperti Ardi Astrid Widayanti, Kamis 14 November. Ada Kaisang pula.
Tapi pembahasan kita bukan di sini ya, pembahasan kita di kampanyenya Pak Jokowi mendukung Lutfi di Jawa Tengah ya teman-teman semua, yang dimana waktu itu Pak Prabowo juga sampai mohon-mohon kepada rakyat untuk memilih gitu ya. Nah sekarang kita lihat statementnya, nanti kita akan melihat juga komentar dari netizen. Ini penting kita lihat teman-teman semua, biar kita paham gitu ya dengan undang-undang yang ada juga di negara kita. Nah sebelum itu kita bacakan dulu komentar dari netizen. Dari Dayak, masih dendam Kusumat Simulyono, gegara PDIP nggak ACC 3 periode. Sekarang dia lagi bikin kapal buat berlayar 2029. Mari kita hancurkan niatnya itu. Ngeri. Dari Nino R. Banyo, ekspektasi pendukung pensiun jadi sekjen PBB, realita malah turun jadi jurkam. Dari Suara Rakyat nih, tenang, kekuatan dia cuma di Solo saja, itu pun gak powerful karena nanti pasti diserudukin sama FX Rudy HCS. Kemarin orang ini kelihatan hebat dan kuat karena logistik powerful, sekarang sudah beda cerita. Di Jawa Tengah kalau nggak bagi-bagi sembako sama serangan fajar, ya siapa loh. Oke teman-teman semua, kita langsung masuk ke videonya aja ya. Pak Jokowi, tanggapannya Pak Prabowo juga mendukung Pak Ahmad Lutfi, gimana Pak Jokowi? Pak Prabowo juga ikut dukung. Ya, pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Di situ jelas disampaikan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk berkampanye. Ya kan? Kita tahu Pak Prabowo itu ketua partai Gerindra. Beliau yang merekomendasikan calon-calon yang ada di daerah-daerah. Jadi kalau beliau berkampanye, saya kira sah-sah saja, tetapi ada aturan mainnya. Itu aja. Ada rumor yang bilang Prabowo itu kemarin endorse Lutfi karena diminta oleh Jokowi. Ya rumornya masuk akal. Gimana nggak minta di endorse? Surveinya kalah. Kemarin tuh baru rilis survei dari Kompas. Surveinya 28,9 lawan 28,1. Beda tipis banget. Tapi menang Andika. Lu bayangin tuh si Andika meskipun sendirian ngelawan koalisi partai tapi hebat juga surveinya. Meskipun awalnya tuh survei Andika tuh 1 digit di bawah 10%. Pelan-pelan naik dia. Ya makanya kan ada rumor karena Jokowi ketar-ketir akhirnya minta tolong kepada Prabowo buat ngendorse Ahmad Lutfi. Itu rumor. Gue nggak tahu bener apa enggak. Ya kalau gue sih melihat Prabowo ya di video itu tuh sebagai pakar ahli mikro ekspresi gadungan, gue melihat bahwa Prabowo di video itu tidak nyaman dan terpaksa. Ya itu kan opini gue sebagai pengamat gadungan. Nggak usah marah. Logikanya begini, calon dari Gerindra aja tuh di mana-mana nggak Prabowo endorse. Ada di Banten, Andra Sony nggak di endorse. Di Jawa Barat nggak di endorse. Di Jakarta juga nggak di endorse. Cuman diajak makan aja tuh si Emil. Cuman dia framing aja bilang di endorse. Nggak ada ucapan eksplisit Prabowo bilang dukung Emil. Ya apalagi si Emil kader Gerindra juga bukan. Tapi ya KDM, Andra Sony, ya dimanapun itu nggak ada. Bobby pun yang kader Gerindra di Sumut juga nggak di endorse. Cuman Ahmad Lutfi, yang mana Ahmad Lutfi juga bukan kader Gerindra. Ini kan menimbulkan pertanyaan bagi para netizen. Ya makanya rumor tuh banyak kan di online. Ada yang bilang Prabowo tuh juga berhak loh kampanye karena dia ketua Gerindra. Ya peraturannya sih bilang nggak boleh. Kalau baca pasal jangan dicomot-comot prasmanan. Diomonginnya semuanya. Cuman gue nggak mau ngomongin itulah. Karena kan kemarin waktu Prabowo nyalon pun pasti dukung Jokowi kan gue diem juga. Jadi gue gak mau ngomong gitu lah. Jadi kayak orang munafik gue kemarin gue diem, sekarang gue keluar-keluar. Ini gue gak ngomongin itu. Ya Prabowo mau kampanye atau enggak, ya gue gak ngurus deh. Kalau ini video mah kita ngomonginnya banyak rumor yang berkata bahwa Prabowo itu gak nyaman. Udah begitu aja. Lagi rame banget ya videonya Pak Prabowo yang ini. Ya seperti biasa, yang meributkan orangnya ya itu-itu aja. Nih ya, presiden itu kan punya hak buat berkampanye ya. Ini semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ya. Nih di pasal 299 jelas nih ya, presiden dan wakil presiden itu punya hak untuk kampanye ya. Lalu di pasal 304 nih yang gue highlight, tidak boleh memakai fasilitas negara ya. Pak Prabowo ke Solo itu memakai pesawat pribadinya sendiri. Jadi ya secara aturan tidak ada aturan yang Pak Prabowo langgar di dalam sini. Terus yang kedua, kalian kalau lihat foto ini ya, di situ Pak Prabowo tidak memakai pin presiden, oke? Polosan tuh ya. Jadi Pak Prabowo ini berdiri di sini sebagai Ketua Umum Gerindra. Harus diingat loh, Pak Prabowo itu Ketua Umum Gerindra loh ya, Partai Gerindra ya. Dan jelas Partai Gerindra ini mengusung Bapak Ahmad Lutfi di Pilkada 2024. Jadi ya sah-sah aja mau Pak Prabowo kampanye, mau mempromosikan Pak Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, bebas-bebas aja. Presiden juga punya hak,
kan yang heboh, yang meributkan, yang mempermasalahkan, ya itu aja, ya kan? Jadi ini nggak usah pada heboh, biasa aja. Pasal 299 memang memberikan hak kampanye untuk presiden dan wakil presiden. Kalau nggak ada pasal itu, gimana yang petahana? Masa mau kampanye nggak boleh? Nah, tapi dalam memahami undang-undang, dalam penalaran hukum, ada yang namanya prinsip hierarki norma hukum atau asas sistematis. Maka dari itu, bacalah juga pasal 281, 282, 283. Prabowo melanggar ketiga pasal itu, Nah, pasalnya nggak perlu ya gue bacain, soalnya kan situ pinter. Itu kata gua sih, nggak tahu deh kalau kata Pratikno. Nah, terus soal PIN presiden, emang ada undang-undang yang menyatakan bahwa presiden hanya disebut presiden jika mengenakan PIN presiden. Nggak ada, Kalau pakai logika begitu, berarti setiap kali presiden lagi mandi, terjadi kekosongan jabatan, Waduh, bisa cilaka nih negara. Nah, kalau pakai logika yang sama juga, di VT itu nggak ada tuh Prabowo pakai PIN ketum Gerindra. Oh, tapi semua tahu kan Prabowo ketum Gerindra. Ya semua juga tahu Prabowo presiden, Nah, kalau ada yang salah, ya dipermasalahkan dong, masa dibenarkan. Nah, seperti biasa, yang kerjanya benar-benarkan yang salah kan orangnya ya lu aja. Aneh nggak sih? Aneh nggak? Apakah Prabowo melanggar pasal 281, 282, dan 283? Mari kita belajar bersama-sama. Kita mulai dari pasal 281 ayat 1. Fasilitas apa yang dipakai oleh Pak Prabowo kemarin? Atau wajibkah Pak Prabowo itu cuti di hari Minggu? Harus cuti di hari libur? Jadi apa yang dilanggar dari pasal 281? Lalu kita lanjut ya di pasal 282 dan 283. Ini mengenai keberpihakan, tidak boleh melakukan tindakan atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Kalau kita membaca pasal 281, pasal 282, pasal 283, harusnya kita juga membaca di atasnya, yaitu pasal 280 ayat 2. Di sini ya, jabatan-jabatan apa saja yang tidak boleh diikutsertakan di dalam kampanye. Artinya mereka-mereka ini harus netral, tidak boleh memihak, tidak boleh melakukan tindakan atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Ada ASN, TNI Polri, ada perangkat desa, kepala desa di dalamnya, ya. Nah, sedangkan untuk presiden, wakil presiden, dan pejabat lainnya itu diatur di dalam pasal 299. Jelas di sini, presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk kampanye. Pejabat negara lainnya yang menjadi anggota partai politik mempunyai hak untuk kampanye. Kampanye itu jelas, pasti menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Pasti yang namanya kampanye itu memihak. Nah, sedangkan yang tidak boleh memihak, tidak boleh kampanye, tidak boleh ikut dalam tim kampanye, harus netral, itu ada di pasal 280 ayat 2. Begitu. Nah, kalau misalkan ada yang salah, mohon dikoreksi. Kalau ada yang kurang, tolong ditambahin. Terima kasih. Pasal 281, adakah yang dilanggar oleh presiden? Ya, pasal 281 ayat 1 huruf B, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Lalu apakah harus cuti ketika di hari libur? Cuti dan libur sama enggak? Saya kasih contoh begini. Mahasiswa ketika libur dia tetap mahasiswa, ketika cuti dia bukan mahasiswa. Presiden ketika libur dia tetap presiden, ketika cuti presiden menunjuk pelaksana tugas presiden. Jadi tetap harus cuti, dan di pasalnya juga tidak disebutkan atau dikecualikan pada hari Minggu atau pada hari libur. Yang dikecualikan nanti ada di pasal 302, 303, yaitu jabatan-jabatan yang ditulis, yang disebut di pasal 281 selain presiden dan wakil presiden berdasarkan pasal 299 ayat 3 yang bukan sebagai anggota partai politik. Jadi presiden tetap wajib cuti, dan libur adalah hak kolektif yang didapatkan secara otomatis. Sedangkan cuti adalah hak individu yang didapatkan dengan izin khusus. Dalam konteks pemilu, maka presiden ketika cuti memungkinkan untuk menunjuk pelaksana tugas
untuk melepas jabatan sebagai kepala negara secara resmi demi menghindari konflik kepentingan. Kemudian dari pasal 281, 282, 283 disuruh baca pasal 280 ayat 2, yaitu larangan mengikut sertakan jabatan tertentu dalam kampanye. Tidak disebut presiden. Kenapa? Ya karena sudah diatur lebih spesifik di pasal 281. Jelas spesifik. Presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Nah, kalau balik lagi ke pasal 299, jadi mana yang benar? Presiden di Solo itu sebagai presiden atau sebagai ketum Gerindra? Kalau sebagai presiden ya patuhi aturan pasal 281, 282, dan 283. Kalau sebagai ketum Gerindra ya tetap patuhi. Wong dia presiden kok, suka nggak suka, mau nggak mau kan dia presiden. Setuju nggak kalau Prabowo presiden? Jangan maunya Jokowi terus yang presiden. Gantian dong. Oi. Ya ini sebenarnya mudah sih dipahami ya, namanya presiden ya presiden, mau hari Minggu ya tetap presiden, mau dia pakai tanda di sini ya tetap aja, mau pakai atau enggak ya tetap aja dia presiden gitu loh. Ya, dan juga tadi si mbaknya mengatakan kan ke sana ke Solo menggunakan pesawat pribadi, tidak menggunakan pesawat negara, fasilitas negara gitu ya. Tetap Pak Prabowo menggunakan fasilitas negara, yaitu apa? Ya pas pampres itu apa kalau bukan fasilitas negara. Jadi intinya ya presiden lah pokoknya ya, nggak bisa kampanye, nggak boleh kampanye. Oke teman-teman semua, sekian dari gue Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.